Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang soleh-soleha, yang selalu ceria dan bahagia, dan calon para pemimpin di masa depan. Untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini, kita akan belajar mengenai indahnya saling menghormati. Pelajaran pertama yang ada di buku Al-Hikmah. Ya, kalian bisa lihat buku Al-Hikmah di halaman 4. Mulai di halaman 4. Namun untuk lebih mengenalnya, kita mulainya di halaman 3. Di halaman 3. Ya. Namun sebelum pembelajaran, mari kita mulai dengan kirim hadiah Fatihah agar keberkahannya, cita-cita mulia kalian tercapai dan tujuan baik kedua orang tua kalian dan juga guru-guru kalian juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniya biniyatin solihah wa ila hadrati jami'a asatid wa ustada ila akhirih wa ila hadrati walidina lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mengenai indahnya saling menghormati di sini kita lebih karena bagaimana kita menghormati perbedaan keyakinan atau perbedaan beragama. Perbedaan antara orang yang satu dengan yang lain dalam segi beragama. Di sini kalau ngomong konteks Indonesia ada 5 agama yang diakui secara hukum. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Dan juga ada Islam. Nah, perbedaan keimanan atau perbedaan keyakinan antara satu dengan yang lainnya, kita harus memiliki rasa toleransi atau rasa kita tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti keyakinan kita, untuk mengikuti agama kita. Nah, di sini nantinya kita akan belajar kalau di dalam agama kita, di agama Islam itu diajarkan pada surat Al-Kafirun. Pada surat Al-Kafirun. Nah, di halaman 4 kalian bisa bukanya secara langsung. Di halaman 4 sudah dijelaskan di situ bahwasanya surat Al-Kafirun yang istilahnya menjelaskan bagaimana kita harus saling menghormati, saling bertoleransi antara orang yang satu, orang yang berbeda keyakinan maksudnya. Nah, di situ juga nanti sejarahnya ada di kisah Nabi Muhammad bahwasanya ketika Nabi Muhammad sebelum hijrah, di situ masih banyak orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir tersebut tidak percaya akan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka ketika agar tidak terjadi peperangan, agar tidak terjadi perbedaan, maka turun surat Al-Kafirun ini. Nah, surat Al-Kafirun ini sendiri, Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Atau secara bahasa, kafir itu artinya tertutup, di mana orang-orang yang tertutup akan kebenaran Islam, orang-orang yang tertutup terkait kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, sekilas mengenai surat Al-Kafirun, secara arti tadi artinya orang-orang kafir, dan secara bahasa artinya tertutup.
Surat Al-Kafirun ini turun di kota Makkah sesudah surat Al-Ma'un. Makkah itu artinya apa? Makkiyah itu artinya turunnya di kota Makkah sebelum baginda Nabi Muhammad hijrah. Dan surat Al-Kafirun juga terdiri dari 6 ayat, berada di urutan ke 109 dari 114 surat dalam Al-Quran. Sekilas mengenai surat Al-Kafirun, kalian juga bisa membacanya sendiri, dan kalau bisa mengenai arti, kemudian nomor surat dan jumlah ayat nanti juga dihafal. Kemudian turunnya di mana itu juga dihafal, karena biasanya mengenai ringkasan surat Al-Kafirun ini, mengenai sekilas tentang surat Al-Kafirun ini muncul di pembahasan soal, muncul di soal-soal biasanya. Ya, lanjut. Itu tadi mengenai sekilas mengenai surat Al-Kafirun. Selanjutnya anak-anak saya minta untuk membaca sendiri terkait surat Al-Kafirun. Di sini yang lebih ditekankan mengenai tajwidnya, yakni di halaman 5. Nanti kalian bisa baca sendiri terkait panjang pendeknya, terkait mat tobi'inya, ya, terkait mat tobi'i ini, terkait ya panjangnya. Contohnya seperti di sini, mal kafirun. Nah, ini ada mat tobi'i pada kata mal kafirun, ada juga di dinukum abid dan abidun. Selanjutnya ada mat jaiz munfasil, ada bacaan waqaf. Nah, ini nanti juga kalian ingat-ingat, pastinya nanti sejumlah sejumlah tajwid yang ada dalam surat Al-Kafirun ini juga akan keluar di PTS ataupun di UAS. Nah, ini bisa kalian baca sendiri dan bisa kalian ulang-ulang agar ingat beberapa tanda baca atau tajwid yang ada di surat Al-Kafirun. Lanjut. Setelah kalian membaca, nanti saya minta anak-anak juga memahami. Ada di buku halaman 7, memahami terkait makna Al-Kafirun. Mengenai makna Al-Kafirun secara bahasa tadi juga sudah saya jelaskan bahwasanya Al-Kafirun itu artinya tertutup, khusus orang-orang yang tertutup terhadap agama Islam, terhadap kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, secara arti sebenarnya di sini kalian diminta untuk mengerti arti tiap-tiap kata, karena di halaman 7 juga dijelaskan mengenai potongan-potongan ayat. Biasanya potongan-potongan ayat ini juga akan muncul. Kayak la itu artinya tidak, kul katakanlah, ma apa saja atau apa-apa. Terus ya ayyuha, hai orang-orang. Kalau kalian nanti mengartikannya secara bahasa, secara arti bahasa Indonesianya, diingat-ingat potongan-potongan, sekilas potongan-potongan ayatnya, potongan-potongan kata bahasa Arabnya ini. Nanti bisa dibaca lebih lanjut dan diulang-ulang agar lebih banyak yang diingat. Kalau bisa dihafal. Nah, itu tadi mengenai sekilas mengenai surat Al-Kafirun. Intinya dalam surat Al-Kafirun ini, sebelum tugas, mengenai surat Al-Kafirun ini, intinya adalah bahwasanya kita sebagai manusia pasti memiliki pemahaman dan keyakinan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan keyakinan khususnya dalam agama ini tidak boleh saling memaksakan, kehendak bahwasanya orang lain harus mengikuti kita. Akan tetapi urusan agama, urusan keyakinan adalah lakum dinukum waliyadin.
agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Bahasa sederhananya adalah keyakinanmu ya keyakinanmu dan keyakinanku adalah keyakinanku. Sesuatu yang benar menurutmu belum tentu benar menurutku, dan sesuatu yang benar menurutmu belum tentu benar menurutku. Intinya seperti itu. Intinya kita tidak boleh memaksakan orang lain dalam hal keyakinan. Akan tetapi urusan dunia, urusan agama, dalam hal berdagang kita masih bisa berhubungan dengan mereka. Dalam hal urusan istilahnya kemanusiaan, kita sama. Urusannya derajat kita meskipun dengan orang non-Islam, dengan kita sama. Meskipun berbeda, ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Nasrani, ada orang Konghucu. Meskipun ritual agama atau secara keyakinan kita berbeda, akan tetapi sebagai manusia kita sama-sama makan nasi, sama-sama saling membutuhkan, sama-sama istilahnya kehidupan bersosialnya kita sama. Nah, untuk itu kita harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Bisa dipahami anak-anak? Saya yakin kalian sedikit banyak sudah memahami lah. Intinya kita harus saling menghormati perbedaan agama, dan kita tetap harus memandang urusan kemanusiaan atau sesama manusia tetap, akan tetapi secara keimanan atau keyakinan kita berbeda. Nah, untuk memperdalam pemahaman, maka saya minta anak-anak untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang pertama yakni saya minta anak-anak untuk membaca secara mandiri bacaan yang ada di halaman 4 sampai 8. Secara mandiri dibaca, kecuali soal-soal ya, kecuali soal-soal. Istilahnya kalau ada bacaan dibaca, ada bacaan dibaca. Itu nanti dikirim dalam bentuk pesan suara. Ada bacaan seperti di halaman 4, kemudian saya lihat halaman 4, kemudian halaman 5, loncat ke halaman 7 dan 8. Itu untuk bacaan, nanti dikirim dalam bentuk pesan suara. Kemudian untuk tugas menulisnya, saya minta anak-anak menulis ulang surat Al-Kafirun, yakni di halaman 6. Nanti dikirim dalam bentuk foto. Jadi kalian foto, kirim di grup saja, kirim di grup. Kemudian untuk menjawab soal, ada beberapa soal di situ kan. Ada di halaman 4, kemudian 8, 9 dan 10. Tolong di situ dikerjakan. Nanti juga dikirim dalam bentuk foto dan kirim ke grup juga. Dan terakhir PR sebagai PR, mungkin untuk kalian yang belum hafal saja, PR-nya adalah menghafal surat Al-Kafirun beserta artinya. Ya, sini kurang keterangannya, menghafal surat Al-Kafirun beserta artinya, ini sebagai PR, dan batas maksimalnya adalah Senin depan. Jadi kapanpun kalian bisa kirim, batas maksimalnya adalah Senin depan. Baik, itu sekilas mengenai pembelajaran kita untuk saling menghormati dengan landasan dasar Al-Quran, yakni surat Al-Kafirun. Ya, semoga apa yang kita lakukan berbuah kemanfaatan dan juga keberkahan yang berlimpah untuk kehidupan kita di hari depan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.